Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kuasa belas kasihan. Dan saya berdoa saudara mengalami kuasa ini dan hidup kita menjadi berkat. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, menolong kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kuasa belas kasihan. Markus pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Markus pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Saudaraku, di ayat yang kedua berkata begini, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan." Saudara, di ayat 5 ada hal yang menarik di situ. Di ayat ke-5 kalau kita perhatikan, Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Ada pertanyaan begini, berapa roti yang ada padamu? Dari sini kita bisa belajar saudara, kalau Tuhan bekerja, Dia bekerja dari apa yang ada pada kita. Yang menurut kita itu sedikit, cuman berapa roti begitu, di tangan Tuhan itu bisa berdampak besar. Jadi saudara jangan cari-cari apa yang tidak ada pada kita, tapi syukurilah apa yang ada pada kita. Sebab apa yang ada pada kita di tangan Tuhan itu bisa berdampak besar. Jadi saudara, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, apa yang ada padamu? Percayakan kepada Yesus, maka mujizat akan terjadi. Kalau kita buat secara hitung-hitungan, kalkulasi manusia, 7 roti saudara dibandingkan 4.000 orang, gak sebanding. Tetapi
ketika 7 roti di tangan Tuhan, ini menjadi sesuatu yang sangat ajaib. Nah, perlu kita renungkan begini. Seringkali kita ini merasa kecil, tidak punya apa-apa, kita punya cuma sedikit, bahkan minta maaf. Berapa sering kita berkata kita ini miskin, kita nggak punya apa-apa, kita hanya mau menerima saja, kita nggak mau melepas, kita nggak mau mempercayakan kepada Tuhan. Padahal sekalipun mungkin sedikit, kalau kita percayakan kepada Tuhan, itu menjadi sesuatu yang powerful. Saudara, istilah atau setiap kali belas kasihan itu muncul, dan apabila kita melakukannya, maka mujizat terjadi di situ. Saudara, nggak peduli engkau punya banyak atau sedikit, ya, engkau kaya atau miskin, tapi ketika ada belas kasihan muncul di hatimu dan engkau melakukannya, maka mujizat terjadi di situ. Nah, seringkali kita ditipu sama si jahat, si iblis. Muncul belas kasihan di hati kita, tapi kita merasa kurang. Aku aja kurang, aku aja susah, sehingga mujizat tidak terjadi. Nah, hari ini saudara, setelah saudara mendengar ini, ketika muncul belas kasihan di hatimu terhadap orang lain, walaupun engkau punya sedikit, lakukan saudara, maka mujizat akan terjadi. Kita akan melihat Yesus bekerja di tengah-tengah kita. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Orang yang betul-betul percaya kepada Yesus, orang itu akan dipenuhi dengan belas kasihan, sehingga orang itu akan penuh dengan belas kasihan. Jadi aneh kalau kita tidak ada rasa belas kasihan. Itu aneh. Aneh. Kalau kita berkata kita sungguh percaya kepada Yesus, kita ini adalah anak, kita ini adalah pengikutnya, maka harusnya belas kasihan yang sama ada pada kita. Saudara, belas kasihan satu paket dengan ucapan syukur, satu paket dengan mengucap berkat. Jadi orang yang penuh dengan belas kasihan, orang itu akan penuh dengan ucapan syukur, akan penuh dengan ucapan berkat. Ketika orang itu penuh dengan belas kasihan. Dan berbahagialah saudara ketika saudara dan saya penuh dengan belas kasihan, karena kita akan terbiasa mengalami, melihat, menyaksikan mujizat, berkatnya, bahkan pribadinya kita akan alami. Sebab Yesus penuh dengan belas kasihan. Saudara, apa sih belas kasihan? Belas kasihan sebuah dorongan yang kuat dari dalam hati. Jadi ada sebuah dorongan yang kuat dari dalam hati untuk kemudian menolong orang lain, meringankan bebannya dari penderitaannya. Ada dorongan itu. Saya percaya saudara pasti pernah punya dorongan itu untuk menolong orang lain. Temanmu, saudaramu, keluargamu, siapapun, pasti pernah ada dorongan itu. Dan itu pasti Tuhan. Ketika saudara didorong untuk menolong orang lain, apalagi orang itu memang perlu untuk ditolong. Saudara, belas kasihan berbeda dengan empati. Orang yang empati bisa cuman kasihan, tapi tidak ada tindakan yang lebih. Tapi belas kasihan itu sebuah dorongan untuk kita bertindak segera, menolong, membantu orang lain, sehingga orang lain itu diringankan,
bahkan ditolong kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya penuh dengan belas kasihan, orang itu bisa dipastikan perpanjangan tangan Tuhan. Saya ulang saudara, orang yang hidupnya penuh dengan belas kasihan, orang itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dan saya percaya saudara, benih Tuhan percayakan kepada penabur. Jadi orang-orang yang suka menabur, suka menolong, penuh dengan belas kasihan, Tuhan akan percayakan benih kepada orang itu. Dan benih orang itu tidak akan pernah habis, sebab benihnya berasal dari sorga. Dan saya berdoa, saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dengan penuh belas kasihan, sehingga kita menjadi orang-orang perpanjangan tangan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Biarlah belas kasihan itu ada di hati kami, sehingga kami boleh memenangkan banyak jiwa sebanyak mungkin, boleh bersaksi tentang kuasa Tuhan, tentang penyertaan Tuhan. Dan aku percaya kami adalah umat Tuhan, anak Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kami adalah orang-orang perpanjangan tangan Tuhan untuk kerajaan surga ditegakkan di bumi ini, dan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik. Sepanjang tahun ini adalah tahun yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.